Keadilan merupakan fondasi dari setiap perdamaian. Tanpa keadilan, perdamaian hanya menjadi jeda sebelum konflik berikutnya. Kini banyak orang berbicara tentang forum perdamaian. Ada yang menyebutnya sebagai Board of Peace. Perlu dipahami dulu, itu bukan nama resmi satu lembaga tunggal. Itu lebih kepada istilah konseptual untuk menggambarkan upaya diplomasi internasional. Ketika negara-negara besar dan organisasi global duduk bersama untuk mencoba menghentikan konflik melalui perjanjian, mediasi, tekanan politik, ataupun normalisasi hubungan. Dalam praktik nyata, forum seperti ini biasanya berbentuk lembaga yang memang sudah ada. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang sering mengadakan sidang darurat. Ataupun Organisasi Kerjasama Islam yang membahas isu dunia muslim. Atau Liga Arab yang mencoba menyatukan sikap regional. Jadi ketika orang bertanya apa itu Board of Peace, jawabannya itu merupakan gambaran tentang mekanisme diplomasi global. Sekarang pertanyaannya lebih dalam. Apakah diplomasi selalu membawa keadilan? Dalam Islam, perdamaian itu bukan hal yang ditolak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Ayat ini jelas, kalau ada peluang damai, jangan langsung ditolak. Jangan alergi pada diplomasi. Rasulullah SAW sendiri memberi contoh paling nyata melalui perjanjian Hudaibiyah. Saat itu banyak sahabat merasa isi perjanjiannya tampak merugikan umat Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW melihat jauh ke depan. Perjanjian itu justru membuka stabilitas, memperluas dakwah, dan akhirnya memperkuat posisi umat. Artinya, diplomasi bukan kelemahan. Diplomasi bisa menjadi strategi. Tapi ada syarat besar yang tidak boleh hilang, yaitu keadilan. Karena tanpa keadilan, damai hanya terlihat di atas kertas. Kita lihat realitas dunia hari ini. Ada konflik panjang di Palestina yang belum menemukan penyelesaian final. Ada perang di Ukraina yang mengguncang stabilitas Eropa dan global. Dua wilayah berbeda, sejarah berbeda, namun ada pola yang sama. Ketika hukum internasional tidak konsisten diterapkan dan konflik berlarut-larut. Masalah global yang sering menjadi akar konflik itu ada 3. Pertama, pendudukan wilayah yang tidak diselesaikan secara adil. Ketika satu pihak merasa tanahnya diambil atau haknya diabaikan, luka itu tidak hilang hanya dengan pertemuan diplomatik. Kedua, diskriminasi sistemik. Ketika satu kelompok merasa diperlakukan berbeda dalam akses hak, keamanan, atau politik, ketegangan akan terus hidup di bawah permukaan. Ketiga, impunitas pelanggaran hak asasi manusia. Ketika pelanggaran terjadi, tapi tidak ada pertanggungjawaban yang jelas, maka pesan yang muncul adalah kekuatan lebih penting daripada hukum. Disinilah muncul kritik terhadap banyak forum perdamaian. Bukan karena orang anti damai, tapi karena orang khawatir, apakah ini benar-benar menyelesaikan akar masalah atau hanya meredakan tekanan internasional sementara. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil, bukan hanya damai. Sebab damai bisa saja terjadi sementara. Namun, kalau tidak adil, ia tidak akan bertahan. Secara strategis, banyak analis internasional menyebut bahwa solusi jangka panjang butuh beberapa hal. Pertama, penguatan hukum internasional. Artinya, aturan tidak boleh tajam ke satu pihak dan tumpul ke pihak lainnya. Kedua, reformasi sistem veto di Dewan Keamanan PBB. Sebab seringkali satu negara bisa menghalangi keputusan kolektif global, walaupun mayoritas dunia mendukung resolusi tertentu. Ketiga, pembentukan atau penguatan tribunal independen untuk mengadili kejahatan perang. Tanpa standar ganda, tanpa pengecualian politik, tanpa langkah-langkah seperti ini, forum perdamaian akan selalu dipertanyakan kredibilitasnya. Sekarang kita kembali ke prinsip awal. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mencintai konflik.